Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu tentang nyinyiran pedas Ruhut semprot pendukung Anies. Hanya yang gagal berpikir yang mendukungnya, ya. Jadi ini adalah fenomena politik yang terus menjadi kebiasaan dari Ruhut, dari kebiasaan untuk berganti-ganti partai, kemudian juga tentu saja negatif ataupun kritik pedas, ya, ataupun nyinyir kepada lawan ataupun lawan politiknya, yaitu yang sering diserang yaitu tentu saja Anies Baswedan. Ini sesuai yang dilansir oleh suara.com. Langsung saja kita baca dan kita olah. Suara.com, Ruhut Sitompul kembali membuat gaduh jagat media sosial. Politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut seolah tidak ada habis-habisnya menyerang dalam tanda kutip bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan. Pada cuitan di unggahan Twitter pribadinya, @ruhutsitompul memposting video berisi sejumlah kebijakan yang dilakukan Anies saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Ruhut mengomentari video dengan durasi 1,22 detik itu, 1 menit 22 detik itu, yang isinya menyoal kebijakan Anies seperti mengatasi kali hitam yang bau dengan ditutup waring, cat separator jalan menjadi warna-warni, pakai toa untuk atasi banjir, cat genteng rumah membuat tugu sepatu, atasi COVID-19 dengan cara membuat tugu peti mati. Tidak hanya itu, Anies pernah aksi keruk lumpur pakai tangan, naturalisasi sungai, ganti nama jalan, hingga membuat jalan berlubang dengan program sumur resapan. Yang begini nggak benar, ia pantas hanya jadi bakal calon saja, cuit Ruhut dikutip pada Kamis 22 Desember 2022. Pada unggahan itu, Ruhut juga menyinggung pendukung Anies yang kecewa dengan pernyataan Bawaslu RI yang menyebut Anies tidak etis karena terkesan mencuri start kampanye. Hanya yang gagal berpikir saja yang mendukungnya. Masih ngebah. Marah-marah lagi sama Bawaslu. Ingat, di dalam kehidupan ini tolong mengedepankan etika merdeka, tuturnya. Seperti diketahui, Anies Baswedan resmi lengser sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 13 September 2022 lalu. Usai bertugas untuk DKI, Anies jadi salah satu tokoh kuat yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang. Anies dapat sobekan tiket dari Partai Nasdem yang mengusungnya pada 3 Oktober 2022. Bawaslu tuding Anies curi start kampanye. Komisioner Bawaslu RI Puadi meminta semua bakal calon presiden dan partai politik untuk tidak melakukan kampanye terselubung atau melakukan kampanye di rumah ibadah. Imbauan Bawaslu itu bertujuan untuk memastikan semua kontestan diperlakukan setara. Tak hanya itu, imbauan juga untuk menjaga suasana pelaksanaan pemilu 2024 tetap kondusif. Mengutip wartaekonomi.co.id, jaringan suara.com, Puadi juga mengimbau kepada jajaran pejabat negara untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partai politik dan calon tertentu. Menurutnya, safari politik yang dilakukan Anies Baswedan bisa dianggap kurang etis karena terkesan mencuri start kampanye sebagai capres. Kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan yang dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2024 mendatang, kata Komisioner Bawaslu Puadi saat konferensi pers di Jakarta Kamis 15 Desember 2022. Ya, itu ya sobat sekalian, ya. Jadi ada fenomena dalam politik, yaitu nyinyiran yang selalu disampaikan oleh Ruhut Sitompul untuk menyerang lawan politiknya, dan terkesan ini tidak memberikan pendidikan dan juga pencerdasan kepada publik, ya. Jadi yang sifatnya nyinyir, ya, kemudian juga menyerang, ya, dengan caci maki dan lain sebagainya. Tentu saja rakyat bisa menilai, ya, siapa yang bisa benar-benar memberikan pencerdasan, pencerahan daripada hanya mencaci maki, ya, terhadap seseorang, ya. Dan ingat, ya, Ruhut itu untuk kasus yang juga pernah, ya, melakukan yang sifatnya black campaign yang itu saat ini belum diproses, ya. Ini juga menjadi harusnya jadi perhatian terkait diskriminasi yang dalam aspek hukum. Di satu sisi, ya, Ruhut pernah mengunggah, ya, foto Anies dalam pakaian adat, ya,
kemudian di sisi itu tidak diproses. Kemudian di sisi lain ya, misalnya Roy Suryo ya mengunggah foto stupa mirip Jokowi, itu langsung diproses cepat. Jadi satu hal yang untuk pada rezim ini yang sangat kentara sekali diskriminasi dalam aspek hukum. Ketika seseorang itu yang melakukan pelanggaran orang oposisi ya, itu sangat cepat sekali ya, dan contohnya banyak sekali. Dan terakhir ya, tentu saja masalah curi start kampanye ya, kita harus paham aturan ya. Ketika seseorang itu belum mendaftar, belum terikat, berarti seseorang itu boleh melakukan hal-hal yang sosialisasi termasuk kampanye yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.